sendiri marahin niat tonjang tu salah nanu boya ripa mai no maku tak nang nungurangi mole-mole jari apun jine pale pak mai ku parampea jari nanindri angai lema lalu Angin pamiriku pasang Pituju tong-tongana Tu sarua takkan lupa Angin pamiriku pasang Pituju tong-tongana Tu sarua takkan lupa Simba, tu tenaya pari simba. Tumpi angin memilih di gerang dingin-dingin nama lontar sari kuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP wes apo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita tabaca sapo. Apalagi je mangkok ko media sosial le. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya riga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu wis sesapo
Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanya tampilannya, gampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh berita internasionalnya. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi tak melalui portal rri.co.id. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumeneb yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari. Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong! Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara. Emang gua pikirin. Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH. Kau membaca mantra. Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya. Oh, takut. Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti. Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya, dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa, menemani suasana aktivitas Anda bersama saya Dewi Satriani. Baik sahabat budaya, di program acara kali ini kita akan hadir di obrolan khusus Kita Indonesia, tema khusus Astacita Pelestari Budaya. Kita kali ini akan membahas terkait dengan jejak seni jati diri negeri. Dan di studio sudah ada rekan narasumber kita yang akan memberikan penjelasan terkait dengan topik kita pada hari ini, Bapak Dr. Irfan Arifin MPD. Beliau adalah Ketua Prodi Animasi FSD Universitas Negeri Makassar. Iya, Assalamualaikum Pak Dr. Irfan Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih karena sudah hadir di studio kami dan tentunya bisa perkenalkan diri tak secara singkat dan ceritakan sedikit tentang peran Bapak sebagai Ketua Prodi Animasi dan dosen di FSD UNM. Silakan Pak Dokter. Ya, baik, saya Irfan Arifin. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Program Studi
animasi, program studi program D4 sarjana terapan di Fakultas Seni dan Desain. Ini merupakan program studi baru yang baru dibuka pada tahun lalu, tahun 2024 gitu. Dan tahun ini tahun kedua. Oke, tahun kedua. Baik, tentunya topik kita hari ini adalah yaitu jejak seni jati diri negeri. Nah, menurut Bapak, mengapa pendidikan seni dan desain di kampus seperti FSD UNM menjadi sangat penting dalam melestarikan dan mengembangkan jati diri bangsa, Pak? Ya, seperti namanya Fakultas Seni dan Desain ini basicnya adalah mendidik khusus di bidang seni dan desain. Fakultas Seni dan Desain penting untuk mengajarkan tentang bagaimana mahasiswa diperkenalkan tentang kebudayaan, tentang kesenian, dan itu yang kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran di program studi yang ada di Fakultas Seni dan Desain. Oke, nah ini banyak orang mungkin berpikir nih pendidikan seni hanya sebatas melukis atau menggambar gitu loh Pak. Namun bagaimana pendidikan seni dan desain di FSD UNM bisa membentuk individu yang inovatif dan berkarakter Pak? Ya memang dalam pembelajaran Fakultas Seni dan Desain di program studi yang ada itu terutama di program studi di jurusan kami, di jurusan Seni Rupa dan Desain yang terdiri atas 3 prodi, ada prodi Seni Rupa, prodi Desain Komunikasi Visual, dan prodi saya sendiri animasi. Tentu saja kami mengajarkan hal teknis, tapi selain itu tidak melulu di teknis, karena kami juga mengajarkan mahasiswa untuk berpikir kritis, itu bagaimana mereka membangun wacana melalui pemahaman-pemahaman tentang budaya yang ada di Sulawesi Selatan, tentang hal-hal yang berbau kreatif, itu yang kemudian mengangkatnya dalam bentuk kerja kolaboratif, penerapannya pada tugas-tugas perkuliahan seperti itu. Oke, adakah gambaran nih Pak, apa saja nilai-nilai yang ditanamkan di FSD Universitas Negeri Makassar untuk membentuk mahasiswa agar tidak hanya menjadi seniman, tetapi juga duta budaya? Saya kira gambaran tentang nilai-nilai yang diangkat dalam proses pembelajaran itu hampir semuanya nilai-nilai yang sifatnya positif, seperti nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai tentang tanggung jawab, gitu, dan sebagainya. Karena ini terkait dengan proses mahasiswa dalam membuat karya kreatif yang dapat mereka pertanggungjawabkan. Oke. Baik, Pak, sebelum kita lanjut lagi ke persembahan kita dengarkan lagu dulu Pak, biar lebih semangat lagi ya, Pak ya. Iya to kasih asih Mondrori lalalilo dek naguna nadai rekoto masediati tomato amudai makitari asupira dek tonala lendai natari mai aliku natari mai aliku.
Kalong atau kelelawar termasuk hewan nokturnal yang lazim ditemui di goa atau hutan lebat. Namun, ketika berkunjung ke Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, kita akan menjumpai ratusan kelelawar jumbo yang bergelantungan pada pohon asam di pusat perkotaan. Sejak zaman dahulu, masyarakat Kabupaten Sopeng sering mengaitkan kalong dengan pertemuan jodoh dan bencana alam yang akan terjadi ketika kalong tidak kembali ke pohon 1 kali 24 jam. Kepercayaan masyarakat terkait keistimewaan kalong menjadikan kalong ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2006 tentang pelestarian burung kelelawar. Baik, kita masih bersama di program acara kita obrolan khusus untuk siang hari ini dan yang pasti dengan narasumber yang sama. Ya, baik dengan Bapak Dr. Irfan Arifin MPD. Iya, Pak Dokter, lanjut lagi ya. Oke, nah ini sebagai Ketua Prodi Animasi, bagaimana FSDUNM mengintegrasikan kekayaan budaya lokal, khususnya budaya Sulawesi Selatan, ke dalam kurikulum atau mata kuliah, Pak? Ya, kalau di mata kuliah yang kebetulan saya juga sebagai Ketua Program Studi, saya ikut mengajar juga. Iya. Dalam perkuliahan materi-materi khususnya penugasan itu banyak menerapkan tentang materi konten-konten lokal. Jadi misal dalam pembuatan cerita itu kami memberikan tema tentang budaya konten lokal Sulawesi Selatan, di mana mahasiswa itu kemudian membuat tugas berdasarkan tema tersebut. Bahkan dalam bentuk karya itu banyak materi-materi yang bertema tentang kebudayaan yang kemudian mereka harus membuat dalam bentuk karya fisik. Misal seperti lukisan, ilustrasi, motif, bahkan animasi. Oke. Nah, adakah proyek atau kegiatan di kampus yang secara khusus mengajak mahasiswa untuk mengangkat cerita rakyat, motif tradisional atau kearifan lokal lainnya ke dalam karya seni dan desain mereka? Nah, misalkan seperti apa? Ya, di fakultas kami di jurusan seni rupa dan desain, kami biasa terlibat dengan beberapa instansi mengerjakan proyek komik, ilustrasi buku anak, bahkan animasi. Salah satu proyek yang pernah kami kerjakan dan ini melibatkan mahasiswa sebagai pembelajaran mereka adalah proyek pembuatan animasi pengenalan bendungan Bili-Bili. Selain itu, kami pernah bekerjasama juga dengan Balai Bahasa. Itu beberapa mahasiswa kami itu terlibat sebagai ilustrator untuk mengerjakan buku cerita anak Dwi Bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa daerah. Dan beberapa proyek-proyek lain itu kami sering terlibat dengan instansi dan banyak melibatkan mahasiswa. Oke, nah Pak, bidang animasi yang Bapak pimpin sangat menarik tentunya. Nah ini bagaimana animasi atau desain secara umum bisa menjadi media yang efektif untuk mengenalkan budaya Indonesia, khususnya kepada generasi muda dan dunia internasional? Ya, saya kira salah satu media yang media seni yang cukup populer pada saat ini adalah animasi. Kenapa animasi? Karena animasi punya daya tarik tersendiri. Selain cerita, animasi mempunyai visual yang bergerak, gitu, dan tentu saja ini bisa mengajak penonton untuk terlibat dalam cerita. Saya kira animasi salah satu media kreatif yang bisa membangun kedekatan dengan penonton karena animasi ini bisa diterima dari segala umur, itu dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan saya kira sekarang Sulawesi Selatan juga khususnya di Makassar ini sudah banyak
eh, orang-orang kreatif yang bergerak di bidang animasi untuk memulai. Betul. Oke, Pak, apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa atau lulusan FSDUNM saat mencoba menggabungkan kreativitas modern dengan unsur budaya tradisional, dan bagaimana FSDUNM membantu mereka mengatasinya? Kalau bicara tentang tantangan, tentunya banyak tantangan. Banyak, ya. Iya. Ya, mahasiswa kami punya tantangan ya tentunya terkait dengan infrastruktur itu. Tapi saya kira itu bisa diakali dengan peralatan yang sederhana itu. Namun tantangan yang lebih beratnya sebenarnya adalah di kesiapan narasumber sebenarnya. Ya, artinya begini. Banyak ide dan gagasan sebenarnya untuk menggali budaya-budaya lokal, namun narasumber itu yang terkadang sumber-sumber yang valid itu terkadang itu bukan susah sih sebenarnya, tapi lebih agak kurang untuk mendapatkannya itu. Jadi saya kira bagi kami, bagi mahasiswa itu lebih ke bagaimana mendapatkan materi untuk pengembangan karya mereka. Oke. Nah, apakah ada kisah inspiratif dari alumni FSDUNM ini yang sukses berkarya dan berhasil menjadi duta budaya melalui bidang seni dan desain mereka, Pak? Bisa diceritakan bagaimana mereka memulai dan apa dampak karyanya? Kalau untuk bidang visual itu ya seni rupa dan desain, kalau animasi kan baru itu. Iya. Jadi sampai saat ini belum, tapi ya sudah banyak sebenarnya mahasiswa alumni ini yang mereka berhasil dalam bidangnya. Artinya begini, kami melahirkan alumni dengan pola pikir yang bagaimana mereka itu bisa mengembangkan pemikiran mereka untuk memecahkan masalah di luar sana itu. Jadi tidak terikat harus sepenuhnya bekerja di instansi. Mereka itu banyak yang berwirausaha dan mereka di luar sana itu banyak terlibat dengan proyek-proyek yang saya kira punya keterikatan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat besar. Jadi ya alumni kami adalah alumni yang sangat siap untuk dilepas dan bekerja. Oke, dari kisah-kisah sukses tersebut yang tadi Bapak sebutkan ini, apa saja pelajaran penting yang bisa diambil nih oleh para pendengarnya kita, khususnya para orang tua dan generasi muda yang tertarik di bidang ini, Pak? Pelajaran yang bisa diambil, ya Fakultas Seni dan Desain adalah lembaga kependidikan di mana kami tidak hanya mengajarkan teknis, tapi kami betul-betul mengajarkan mahasiswa untuk berpikir kritis. Gitu. Di luar sana banyak tantangan sebenarnya. Makanya di kampus kami godok untuk mereka siap, dan ketika mereka sudah menjadi alumni, mereka sudah bisa bekerja dan mengenalkan dirinya sendiri. Oke, baik Pak. Sebelum kita lanjut lagi dengan perbincangan kita pada siang hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini, Pak.
rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Baik, kita masih bersama di program acara obrolan khusus. Tentunya di hari ini, hari Jumat ya, Sahabat Budaya, di penanggalan tanggal 25 Juli 2025. Baik, Pak Dr. Irfan Arifin, MPD, kita lanjut lagi ya. Baik, nah ini selain di lingkungan kampus, bagaimana FSDUNM berinteraksi dan berkolaborasi dengan masyarakat luas untuk membuka gerbang kreativitas dan menumbuhkan kecintaan pada seni dan budaya, Pak? Ya, kalau di kampus itu di Universitas Negeri Makassar ada program penelitian gitu ya, dan ada program program pengembangan dengan masyarakat. Gitu. Nah, ya tentu saja program-program itu yang kemudian kami bawa ke arah bagaimana bisa menjalin kerjasama dengan masyarakat, misal dengan mengadakan pelatihan, mengadakan workshop terkait dengan misalnya hal-hal yang berbau seni kayak tarian, pembuatan cerita naratif konten lokal dan ya pelatihan-pelatihan yang sifatnya berbau kesenian. Gitu. Oke, nah adakah saran untuk para pendengar yang mungkin memiliki bakat seni dan desain namun masih ragu untuk mengembangkannya, Pak? Ya sarannya ini bagi masyarakat ya, iya, orang tua. Bagi pendengar, bagi orang tua dan tentunya untuk teman-teman yang generasi muda juga, Pak. Ya sarannya ya bagi bagi mereka yang tertarik itu ya saya kira silakan mengembangkan diri, mengembangkan bakat, berlatih, mengasah minat dan hobi itu supaya paling tidak tahu sebenarnya mereka punya potensi seperti apa gitu. Dan tentu saja bagi anak-anak yang ingin lanjut kuliah itu mereka sudah bisa mempersiapkan diri sebenarnya bidang apa sih yang mereka minati gitu. Ya, karena di fakultas kami ada 5 prodi itu ya. 5 prodi dengan bidang yang berbeda-beda, ada musik, tari, drama, rupa, desain dan animasi. Oke, baik. Kalau begitu untuk para pendengar kita dari berbagai usia dan latar belakang, bagaimana agar mereka lebih mengapresiasi seni, desain dan budaya sebagai bagian dari jati diri bangsa, Pak? Ya, bagaimana supaya bisa mengapresiasi sebuah karya seni? Iya. Bukan mungkin sebenarnya, tapi ya paling tidak rajin mengunjungi event kesenian seperti mungkin pameran, festival, kemudian ajak anak-anak untuk melihat melihat pertunjukan kebudayaan. Kita memperkenalkan mereka dari dini itu untuk menggali pengetahuan, minat dan bakat mereka. Dan kecintaan terhadap budaya kita. Iya. Oke, baik. Bapak, harapan Bapak ke depan untuk perkembangan pendidikan seni di Indonesia, khususnya di FSDUNM, agar terus melahirkan individu-individu kreatif yang menjadi tulang punggung pelestarian bangsa, Pak. Silakan. Ya, harapannya, harapan kami, harapan saya, ini harapan Fakultas Seni Desain. Ya, kami ingin memperkenalkan tentang keberagaman kebudayaan yang ada di
Sulawesi Selatan secara umum memperkenalkan secara luas itu bahwa sebenarnya kita Sulawesi Selatan ini tidak kalah dengan cerita-cerita yang ada di luar sana. Kita tahu bahwa di luar sana itu banyak cerita-cerita yang sudah dikenali sama orang-orang, tapi kita luput dengan cerita-cerita lokal, cerita-cerita kebudayaan kita sendiri. Karena ya itu kita tidak pernah menggali dan mengangkatnya sebagai sebuah kekayaan. Gitu. Nah harapannya bukan hanya dikenal secara lokal, tapi dikenal secara luas sampai di luar negeri misalnya. Oke, baik kalau begitu Bapak. Bapak terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar yang luar biasa sekali pada hari ini. Semoga obrolan kita juga bisa membuka mata dan hati banyak orang yang akan pentingnya seni dan desain dalam melestarikan budaya bangsa. Makin sukses selalu Bapak, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sama-sama, Assalamualaikum, sampai jumpa Bapak.